Hmm. Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 6 eh, ingin mempresentasikan proyek MPTI dengan topik Sistem Informasi Absensi Dosen dan Mahasiswa berbasis QR Code, di mana saya sendiri Gracia Lagan dengan NIM 11S23043, dengan teman saya Elka Nasitorus dengan NIM 11S23009, Ruth Angelica Manurung dengan NIM 11S23027, Christian Johannes Hutahayan dengan NIM 11S23036, dan Glenn Sitorus dengan NIM 11S23024. Nah, adapun konten yang ingin kami presentasikan yaitu yang pertama, ringkasan kasus bisnis, yang kedua, pernyataan cakupan, yang ketiga, ringkasan WBS, yang keempat, ikhtisar Bagangan, yang kelima itu jalur kritis. Next. Lalu ada dasar biaya, ringkasan matriks RACI, ringkasan histogram sumber daya, dan yang terakhir itu ada ringkasan matriks risiko. Yang pertama itu adalah ringkasan kasus bisnis. Next. Di mana yang berlatar belakang, yang pertama itu sistem kehadiran manual seringkali tidak akurat, di mana menciptakan tantangan administratif yang signifikan bagi staf akademik maupun mahasiswa. Yang kedua itu alternatif solusi berbasis teknologi seperti QR Code yang menawarkan untuk kita di mana efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan metode manual lainnya. Tentunya itu seperti RFID dan sidik jari. Yang ketiga ada penerapan teknologi ini bertujuan untuk mengurangi kesalahan manusia atau human error dan meningkatkan kecepatan pencatatan kehadiran secara real time. Next. Adapun manfaat tangible, yang pertama itu adalah sistem otomatis berbasis QR Code mampu mencatat kehadiran secara langsung dan mengurangi beban kerja administrasi hingga 30 dengan sampai dengan 50%. Yang kedua itu adalah pengurangan konsumsi kertas secara signifikan mendukung efisiensi biaya operasional dan kontribusi terhadap kelestarian lingkungan. Yang ketiga itu ada digitalisasi sistem memberikan kemudahan bagi proses pembuatan laporan kehadiran yang lebih cepat dan struktur serta efisien. Lalu di sini kami buat manfaat intangible, di mana yang pertama itu adalah implementasi ini dapat meningkatkan kedisiplinan dosen dan mahasiswa melalui sistem pemantauan yang lebih transparan. Yang kedua, integrasi sistem kehadiran dengan SIAKAT atau Sistem Informasi Akademik mempermudah manajemen data dan meningkatkan efisiensi operasional secara luas. Yang ketiga, peningkatan transparansi dan akurasi data menciptakan kepercayaan yang lebih baik di antara stakeholder dalam lingkungan akademik. Next. Ada di sini biaya estimasi awal. Yang pertama, proyek ini diproyeksikan memerlukan anggaran awal sebesar 25 sampai dengan 55 juta yang akan mencakup penyusunan kebutuhan, pengembangan perangkat lunak, serta pelatihan penggunaan. Yang kedua, porsi anggaran terbesar digunakan untuk pengembangan sistem berbasis teknologi seperti pemrograman QR Code dan integrasi SIAKAT. Yang ketiga itu ada estimasi ini juga mempertimbangkan biaya tahapan uji coba dan monitoring pasca implementasi. Next. Adapun risiko awal yang akan dihadapi adalah gangguan internet yang dapat mempengaruhi stabilitas sistem terutama pada integrasi real time dengan si akad. Yang kedua, adaptasi pengguna terhadap sistem baru mungkin memerlukan waktu dan pelatihan tambahan. Yang ketiga itu risiko teknis seperti ketidakcocokan integrasi dengan siakat yang nantinya akan berpotensi memperlambat implementasi sistem secara keseluruhan jika tidak direncanakan dengan matang. Next. Yang kedua ini akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, Oke, sekarang masuk ke bagian kedua yaitu scope statement. Next. Nah, untuk cakupan produknya di sini meliputi sistem berbasis QR yang dirancang untuk mencatat kehadiran dengan efisiensi tinggi dan akurasi yang ditingkatkan. Kemudian untuk menyediakan antarmuka yang tangguh untuk akses melalui perangkat web dan seluler. Kemudian mengintegrasikan sistem dengan SIAKAT, memungkinkan sinkronisasi data otomatis antara absensi dan database akademik. Kemudian menawarkan pelapor waktu nyata untuk pemantauan kehadiran secara langsung, sehingga manajemen dapat mengambil keputusan lebih cepat. Untuk ruang lingkup proyeknya itu ada proses pengumpulan persyaratan dilakukan dengan pendekatan kolaboratif untuk memahami kebutuhan pengguna dengan cermat. Kemudian untuk desain melibatkan pembuatan prototipe awal untuk validasi fitur sebelum pengembangan inti dimulai. Kemudian pengembangan mencakup pengkodean front-end dan back-end yang sesuai dengan standar teknologi terkini. Next. Untuk ruang lingkup proyeknya itu juga ada integrasi dilakukan dengan sistem SIAKAT untuk memastikan data dapat dibagi secara mulus. Kemudian pelatihan diberikan kepada pengguna untuk memastikan pemahaman sistem dan adaptasi yang cepat dalam lingkungan universitas. Adapun hal-hal yang di luar cakupan yaitu perangkat keras seperti scanner QR atau perangkat lain diharuskan disediakan secara terpisah oleh pihak universitas. Kemudian desain ulang total SIAKAT tidak termasuk dalam
ruang lingkup proyek ini untuk menjawab waktu dan anggaran yang tersedia. Kemudian tidak mencakup modul akademik tambahan yang tidak berkaitan langsung dengan fungsi absensi, infrastruktur jaringan tidak disediakan oleh proyek ini, dan menjadi tanggung jawab institusi terkait. Nah, adapun ringkasan WBS-nya yaitu next. Yang pertama ada tingkat satu. Di tingkat satu itu ada inisiasi yang melibatkan identifikasi awal kebutuhan proyek. Kemudian ada perencanaan yaitu untuk menyusun jadwal, anggaran, dan pengelolaan sumber daya yang dibutuhkan. Kemudian ada analisis yaitu mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan teknis dan fungsional sistem yang akan dirancang, melibatkan diskusi mendalam dengan pengguna akhir. Kemudian di desain membuat desain arsitektur sistem yang mencakup struktur database, antarmuka pengguna, dan komponen integrasi siakat. Di pengembangan, kita membangun modul sistem berbasis QR code, baik untuk aplikasi web maupun mobile, berdasarkan desain yang telah disetujui di awal. Kemudian integrasi mengaitkan sistem absensi dengan modul siakat untuk memastikan transfer data yang seamless dan efisiensi operasionalnya. Di tingkat satu ini pun ada yang namanya pengujian, yaitu melakukan pengujian end-to-end, memastikan semua fitur beroperasi sesuai spesifikasi, termasuk validasi fungsi QR code. Kemudian ada implementasi, yaitu menginstal dan menerapkan sistem di lingkungan operasional, dan kemudian ada monitoring, yaitu memantau pelaksanaan operasional sistem, mengidentifikasi masalah teknis, dan memberikan pemeliharaan berkelanjutan. Next. Untuk level 2, yaitu ada ruang lingkup, yaitu mengidentifikasikan batasan proyek secara terperinci, yaitu mencakup requirement gathering, desain sistem berbasis QR yang berinteraksi dengan siakat, tanpa mencakup perangkat fisik atau pengembangan modul lain. Kemudian ada manajemen waktu, yaitu pembagian proyek ke dalam waktu 16 minggu. Memastikan setiap fase dijalankan sesuai jadwal yang capai target implementasi. Kemudian manajemen biaya. Menentukan baseline biaya sebesar 106.950.000 106.950.000, termasuk cadangan manajemen dan kontingensi untuk mengantisipasi resiko tak terduga selama pelaksanaan. Adapun sorotan level 2-nya itu yaitu manajemen SDM dan manajemen risiko yang manajemen SDM itu mengalokasikan tim yang terdiri atas back-end, front-end, QA, analyze, dan PM dengan intensitas tinggi pada fase pengembangan, pengujian, dan implementasi. Kemudian pada manajemen risiko yaitu mengelola potensi risiko seperti gangguan internet, kerusakan database siakat, dan risiko lingkup pekerjaan yaitu scope creep yang telah diidentifikasi melalui risk matrix yang sistematis. Adapun ikhtisar bagangannya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya pada ikhtisar bagian GAN. Jadi di sini ada durasi total di mana ada pemisahan durasi mingguan, fokus pada proses bertahap dan tekanan pada minggu kritis. Pada bagian pertama ini seluruh proyek dirancang berlangsung selama 16 minggu. Kemudian fokus pada proses bertahap dari inisiasi minggu pertama dan kedua hingga pengujian dan implementasi di minggu 13 dan minggu 15. Kemudian pada tekanan minggu kritis ini, proyek ini mempertimbangkan minggu ke-8 sampai 10 dan integrasi di minggu 11 sampai 12. Kemudian pada bagian ini ada fase yang kami bagi. Yang pertama itu ada inisiasi dan perancangan pada minggu pertama dan kedua. Di sini sebagai fase awal melibatkan pengumpulan kebutuhan dan penyusunan rencana proyek. Kemudian ada requirement dan desain yang dilakukan selama minggu ketiga sampai ke-7. Kemudian ada development yang dilakukan pada minggu ke-8 sampai 10. Kemudian ada jalur kritis. Pada bagian yang kelima ini ada pun aktivitas kritis kami. Yang pertama adanya finalisasi persyaratan, di mana di sini aktivitasnya itu menentukan alur proyek, mencakup identifikasi kebutuhan pengguna, dokumentasi mendetail, dan mendapatkan persetujuan dari para pemangku kepentingan untuk menghindari kesalahan di tahap selanjutnya. Kemudian di aktivitas selanjutnya ada desain arsitektur dan database. Pada bagian ini dilakukan pengembangan arsitektur sistem dengan penekanan pada keandalan dan efisien, termasuk rancangan database yang memungkinkan integrasi seamless dengan siakat. Kemudian ada pengembangan inti, di mana pada bagian ini dilakukan pembuatan modul utama dari sistem berbasis QR code. Kemudian ada integrasi siakat, di sini memastikan sinkronisasi data absensi ke sistem akademik internal siakat, mencakup pengaturan API, penjaminan keamanan data, serta uji kompatibilitas. Kemudian ada testing end-to-end, di sini melakukan pengujian menyeluruh untuk memastikan setiap komponen sistem berfungsi dengan baik. Kemudian ada deployment and go live, ini merupakan fase terakhir mencakup peluncuran resmi sistem. Selanjutnya bagian keenam akan dilanjutkan teman saya. Baik, untuk dasar biaya, next. Oke, untuk paket pekerjaan total di mana estimasi biaya sebesar 93 juta berdasarkan pada detail pekerjaan yang direncanakan meliputi tahapan seperti analisis, desain pengembangan, integrasi, dan pengujian sistem. Nah,
Di sini kontingensi sebesar 10% ataupun 9.300.000 disiapkan untuk mengantisipasi ketidakpastian yang mungkin timbul selama pelaksanaan proyek. Biaya cadangan manajemen sebesar 5% atau sebesar 4.650.000 dialokasikan sebagai bentuk mitigasi risiko terhadap perubahan skala ataupun kebutuhan mendesak lainnya. Next. Untuk total biaya dasarnya itu sebesar 106.950.000. Di sini perhitungan ini mempertimbangkan proyeksi keuangan yang sesuai agar proyek tetap berjalan efisien meskipun terjadi resiko operasional. Nah, struktur biaya ini dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan proyek yang manajemen keuangan infrastruktur, mengurangi resiko pembengkakan anggaran. Next. Nah, ringkasan matriks racing. Next. Nah, di sini recommend gathering ini merupakan kegiatan mengumpulkan kebutuhan pengguna dan kriteria sistem. PM bertindak sebagai tanggung jawab utama, sementara analis ini pelaksanaan utamanya, dan untuk pemangku kepentingan lainnya itu memberikan konsultasi ataupun umpan balik. Proses ini sangat penting dalam jamin bahwa semua kebutuhan bisnis terakomodasi dengan benar. Next. Nah, untuk desain arsitektur dan database ini perencanaan struktur sistem di mana arsitektur teknis dan desain database itu dibuat. Nah, PM ini bertanggung jawab penuh untuk memastikan selaras dengan visi proyeknya. Sedangkan analis ini tugasnya memastikan bahwa desain itu memenuhi kebutuhan pengguna. Sedangkan untuk tim backend ataupun database terlibat sebagai konsultan untuk memberikan masukan teknis. Nah, untuk pengembangan ini, tim backend dan frontend ini, mereka yang bekerja di tahapan ini. Mereka bertugas untuk membangun fitur dan fungsi sistem berdasarkan desain yang telah dibuat sebelumnya. Nah, peran ini krusial di mana menghasilkan solusi yang dapat diimplementasikan di lingkungan nyata Next. Nah, pengujian ini merupakan aktivitas apakah suatu aplikasi atau web itu layak untuk dipakai dan bebas dari kesalahan. Nah, QA ini merupakan orang yang bertanggung jawab penuh untuk melakukan pengujian mendalam. Sedangkan pengembangan ini memberikan dukungan teknis jika diperlukan. Untuk deployment ini menerapkan sistem ke lingkungan produksi, di mana PM mengambil akuntabilitas penuh untuk suksesi implementasinya, sementara administrator sistem berperan sebagai pelaksana utama. Tahapan ini melibatkan pengaturan infrastruktur aplikasi dan go live sistem dengan lancar. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Di bagian ini ringkasan histogram sumber daya. Next. Di mana masa penggunaan SDM tinggi terbagi 3, pengembangan di minggu 8 hingga 10. Di tahap ini aktivitas utama itu fokus pada penyelesaian inti sistem, pemampatan sumber daya, pengembangan backend dan juga front-end. Dan bagian kedua pengujian pada minggu ke-13 sampai 14, di mana di fase ini mencakup pengujian fungsi keseluruhan sistem, fokusnya itu pada pengidentifikasian dan perbaikan bug. Dan bagian ketiga penerapan pada minggu ke-15 pada tahap ini untuk aktivitas deployment dan pelatihan berlangsung secara intensif, melibatkan sumber daya yang penting untuk memastikan sistem itu berjalan dengan lancar, serta user dapat beradaptasi. Next. Dan di mana ada peran-peran intensifnya itu ada back-end, front-end, QA, analisis sistem, manajer proyek. Di mana back-end itu bertanggung jawab untuk mengembangkan sisi server sistem, termasuk desain API dan mengintegrasi layanan dengan siakat. Front-end developer itu untuk fokusnya pada tampilan antarmuka, dan QA itu berfokus untuk menguji end-to-end untuk mengevaluasi kualitas sistem sebelum diterapkan. Analisis sistem itu tugasnya untuk memastikan setiap kebutuhan fungsi sistem telah diterjemahkan dengan tepat dalam desain dan pengembangan. Kalau manajer proyek itu untuk berperan strategis dalam mengkoordinasikan semua peran, memantau timeline, dan menjaga pencapaian sesuai lingkup proyek. Next. Dan setelah itu ada bagian ringkasan matriks risiko. Next. Di mana total risiko ada 3 bagian. Yang bagian pertama itu ada analisis total 40 risiko, menunjukkan adanya distribusi risiko ke dalam 3 kategori utama, 13 kategori tinggi, 22 kategori menengah, dan 7 kategori rendah yang menjadi kerangka manajemen risiko. Yang kedua, pemantauan secara terintegrasi diperlukan untuk seluruh kategori risiko risiko guna memastikan mitigasi yang tepat dan tepat sasaran demi keberhasilan proyek. Yang terakhir, tingkat risiko tinggi mencakup ancaman signifikan terhadap jalannya proyek, sehingga prioritas diberikan untuk tindakan mitigasi awal yang efektif. Next. Dan ada 4 di bagian risiko tertinggi. Yang pertama, gangguan internet, masalah basis data siakat, pelebaran cakupan, waktu pengujian terbatas, di mana di gangguan internet ini di bagian pertama ini menjadi kritikal karena mempengaruhi berbagai tahap proyek, termasuk sistem berbasis QR dan integrasi laporan real time. Yang kedua, masalah basis data siakat ini merupakan kerusakan database siakat dapat menyebabkan gangguan besar pada penyimpanan dan pengambilan data absensi. Yang ketiga, pelebaran cakupan. Ini termasuk risiko yang merujuk pada perubahan skop yang tidak direncanakan, sehingga mempengaruhi jadwal
dan alokasi sumber daya. Yang terakhir, waktu pengujian terbatas. Ini merupakan pengujian yang dipadatkan, meningkatkan peluang terjadinya kesalahan yang tidak terdeteksi, yang dapat mempengaruhi kendalian sistem. Next. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.